Haryati tadi melihat sosok wajah lagi yang busuk, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi bersama saya di channel horor. Channel ini saya ciptakan semata-mata untuk membangunkan atau melestarikan horor-horor yang berada di tanah Borneo agar tidak hilang, teman-teman. Nah, di versi kedua masih saya membahas tentang Gunung Mandiangin atau tempat wisata Tahura Sultan Adam ya, teman-teman. Dan apa-apa saja yang dilihat teman saya tadi ya, teman-teman, yang dari puncak gunung sampai ke kami menuju pulang untuk ke rumah lagi di Banjarmasin. Nah, makanya saya tekankan kepada Anda, jangan lupa kalian like ya, dan subscribe channel Horor Borneo dan nyalakan loncengnya ya, teman-teman, karena berlangganan itu gratis. Nah, masih menceritakan tentang itu ya, teman-teman, saya tekankan kepada Anda, kalau Anda masih ragu, ini nama Facebooknya ya, teman-teman, langsung aja kalian add dan kalian tanya-tanya seputar yang pernah dia alami bersama saya di Tahura Sultan Adam. Nah, sesuai janji saya, teman-teman, setelah di depan pintu, Haryati tadi melihat sosok wajah lagi yang busuk, teman-teman. Tapi itu laki-laki. Wajah busuk itu di dekat pohon pisang. Memang di depan rumah kos-kosan itu ada pisang ya, teman-teman. Nah, setelah itu, teman-teman, alangkah takjub lagi, di depan pintu itu dia melihat lagi sesosok laki-laki, wajah penuh darah. Teman-teman, itu pun aku di jalan itu, dia nggak masih cerita ya, teman-teman. Itu setelah kami pulang, sudah sampai di rumah, lalu dia bercerita, teman-teman. Nah, setelah itu lalu dia nggak berani keluar, lalu dia masuk lagi ke kamar tadi, teman-teman. Dan setelah itu teman aku pun mengambilkan air aku, lalu dia suruh minum dulu dan temuaskan, siram di wajah. Setelah itu lalu dia berani, dan itu pun dia nggak berani menatap ke depan pintu ya, teman-teman. Di depan pintu dan juga di depan pohon pisang tadi, teman-teman, Haryati tadi nggak berani menatap. Lalu dia pegangan terus dengan aku ya, teman-teman, waktu itu, dan matanya pun juga bertutup seperti ini, juga berani dia membuka matanya, teman-teman. Dan setelah itu kami putuskan hasil cepat-cepat untuk pulang, karena waktu itu pukul sudah menunjukkan pukul 11 malam-malam, teman-teman, pukul 11 malam. Dan setelah itu lalu aku bersikeras yang membawa dia, lalu tangan dia itu aku ikat ke pinggang aku ini ya, teman-teman. Lalu sepanjang jalan itu dia itu merem aja. Dan sesekali dia waktu itu bercerita ya, sesekalipun dia membuka mata itu tadi, teman-teman, orang yang berwajah busuk yang di depan pisang dan di depan pintu, orang yang penuh darah, laki-laki tadi wajahnya ya, teman-teman, itu mengikutin kami. Ya jujur saja waktu itu aku merasa aku membawa waktu itu ya, teman-teman, dengan kecepatan 80 km per jam ya. Imper aku itu naik, waktu itu aku memakai kendaraan pembabet ya, teman-teman. Tapi serasa membawa orang berlima. Nah, makanya itu tadi aku bingung. Tapi aku itu teman-teman, aku nggak mau cerita sebenarnya ya, karena cuma dengan Haryati tadi aku bilang, jujur Tik, kalau kamu melihat sebenarnya kilometer aku itu tadi 80 rata-rata aku jalankan, tapi kenapa sangat teman-teman, sangat berat ya menjalankan itu, dan nggak bisa gas itu full 80 itu ya, teman-teman, tapi jalan itu seperti lambat itu sepanjang jalan ya, teman-teman. Dan alhasil, teman-teman, lalu Haryati tadi bilang, cerita di depan jalan-jalan itu rupanya banyak yang ingin meminjam raganya, teman-teman. Nah, setelah itu dia bilang lagi kepada aku, seandainya aku melotot terus mata di jalan tadi, seandainya aku membuka mata, maka banyak orang yang manggil-manggil aku, dan banyak orang yang ingin minta tolong masalah sesajen. Dan dia pun bilang kepada aku, teman-teman,
sebenarnya sosok-sosok seperti itu ke telinganya itu hanya meminta tolong dibikinin makanan sesajen khas alam gaib seperti ketan hitam, ketan putih, ketan kuning, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Lalu Haryati bilang, tapi Haryati yang ngomong kepada aku itu dalam hati, emangnya aku dukun atau apa? Nah itulah yang dibilang Haryati. Dan setelah itu teman-teman, sampai di dekat Gambut ya teman-teman, di Hotel Aston ya teman-teman, Grand Benua itu teman-teman. Kalau orang asli Gambut atau orang asli Banjarmasin itu sudah nggak asing lagi, sudah tahu ya teman-teman. Dan setelah itu sampai di dekat jalan itu teman-teman, Haryati ini lalu berani membuka matanya karena waktu itu orang itu banyak teman-teman. Kebetulan waktu itu juga kebakaran ya teman-teman, Aston itu, tapi yang di atas itu kamar berapa dan apartemen berapa aku juga nggak tahu itu waktu itu kebakaran. Nah setelah itu orang ramai, lalu dia jujur kepada aku, dia bilang waktu itu aku bilangnya sepanjang jalan itu badan aku itu lemas karena itu ada orang yang apa gini teman-teman, kalau orang Banjar itu bilang itu adalah menggawil ya teman-teman, dan sentuh-sentuh dia itu. Nah setelah itu teman-teman, lalu dia bilang lagi kepada aku, orang yang susuk wajah busuk dan wajah berlumuran darah tadi, dia bilang kepada aku itu bekas kecelakaan yang berada di tanah laut di Gunung Kayangan teman-teman. Tapi dia itu masih meram ya, tapi dia mendengar dengan bisikan seperti itu, aku adalah korban kecelakaan di Gunung Kayangan teman-teman, di Pleharing. Nah di situ dia bilang teman-teman, lalu dia bilang lagi kepada aku yang wajah dengan busuk tadi yang tidak berlumuran darah ya teman-teman, lalu dia bilang kepada aku dia itu adalah korban dari begal. Nah itu teman-teman. Dan setelah itu lalu kami dalam perjalanan menuju pulang ke Banjarmasin tadi nggak ada apa-apa lagi ya teman-teman, itu sudah plong ya teman-teman. Tapi dia bercerita di situ teman-teman apa masih melihat sosok-sosok yang mengerikan teman-teman, dan yang dia apa dan yang dia kaget lagi bilangnya melihat di jalan itu ada seseorang itu mau menghalangin jalan kita, tapi orang itu tertabrak. Lalu Haryati tadi bilang orang yang tertabrak tadi nggak ada. Lalu dia bilang, wow, ternyata dia bilang tadi. Langsung dia menengok, itu pun nggak ada. Nah di situ orangnya memang Haryati ini melihat dengan hal-hal yang mistis ya teman-teman, yang horor sangat. Dia sangat melihat teman-teman. Makanya kalau kalian penasaran, saya tekankan kepada anda ya teman-teman, kunjungi Facebooknya yang ini ya teman-teman, Facebooknya Haryati. Nah setelah itu teman-teman, lalu kami mampir ke warung lagi teman-teman. Warung itu sudah menunjukkan ya lewat tengah malam kami, karena kami santai tadi, karena diikutin orang-orang tadi ya teman-teman, karena dia itu manis dagingan kalau orang Banjar bilang teman-teman. Dan setelah kami singgah di warung tadi, dia melihat sesosok lagi teman-teman di bawah pohon. Tapi di sini saya rahasiakan ya tempat warung itu, dan saya tidak mau karena itu nanti bersifat privat ya teman-teman. Oke, setelah itu lalu dia bilang ada orang berpakaian putih, rambut berbalik, juntai di atas pohon. Memang waktu itu ada pohon ketapang ya teman-teman. Lalu dia melihat lagi sosok itu. Memang waktu itu sudah tengah malam ya teman-teman, setelah pukul 12:30 waktu itu ya. Tapi warung itu masih buka. Itu enggak di musim Covid ya teman-teman. Sekarang ini musim Covid. Setelah itu dia bilang lagi ada anak-anak mandi di sungai Japri Jam-Jam itu ya teman-teman. Kalau di Banjarmasin jalan Japri Jam-Jam itu sudah tidak asing lagi bagi keluarga kota Banjarmasin. Nah setelah itu dia melihat anak-anak itu ramai bercebur di sana. Tapi anak-anak yang bercebur di situ tadi, alangkah aku takjub mendengar ceritanya teman-teman. Anak-anak itu tadi adalah kepalanya itu bertanduk semua, nggak ada yang bertanduk. Nah itulah teman-teman yang membuat aku bulu kuduk merinding. Jujur aku bercerita ini pun bulu kuduk merinding teman-teman. Nah setelah itu
kami sudah sampai di rumah ya teman-teman. Lalu aku mengantar dia cukup di depan gang ya teman-teman, karena aku juga merasa lelah dan dia pun gak mau juga diantar sampai ke rumah. Lalu besoknya dia bercerita lagi kepada aku, setelah di depan gang tadi pun menuju pun jalan ke gang, masuk gang tadi, lalu maksud aku tadi mau ke rumah dia itu, dia pun juga melihat sesosok pocong teman-teman. Tapi alangkah terkejut, dia bilang waktu itu dia pun sontak ya, terkejut juga melihat pocong tadi. Pocong itu wajahnya itu yang orang kalau melihat pocong itu biasanya kan putih, tapi ini dia bilang pocong itu matanya merah teman-teman. Lalu di lompat dan alangkah terkejutnya lagi, dia bilang kepada aku, pocong itu satu kali melompat hilang, satu kali timbul, satu kali melompat hilang lagi. Nah seperti itu dia bercerita kepada aku ya teman-teman. Lalu pocong tadi bilangnya satu kali melompat hilang, lalu timbul lagi, melompat hilang lagi teman-teman. Tapi dia enggak cuma menampakkan aja teman-teman. Itu di dekat pohon pisang, di dekat sini juga ada teman-teman. Aku kebetulan tempat tahu memang itu tempat itu sangat angkat teman-teman. Kalau malam seperti ini, apalagi jam 1, jam 2 malam, itu orang-orangnya saja yang berani lewat situ teman-teman, karena di sana juga angker mistis teman-teman. Nah setelah itu lalu dia bermimpi lagi, dia bercerita habis-habisan ya teman-teman. Lalu Haryati tadi di mimpi itu bilang, sosok yang dia temuin tadi di Tahura Sultan Adam di puncak gunung yang aku ceritain di versi pertama ya teman-teman, wajahnya yang tinggi besar hitam tadi teman-teman, yang punya taring itu tadi seperti pohon beringin ya. Dia bilang itu badannya itu tinggi, kalau plafon ini itu lebih dari tinggi plafon bilangnya teman-teman. Setelah itu dia bilang kepada aku dalam mimpi, kalian jangan pernah lagi main ke sini. Nah dia ngancam kayak gitu teman-teman, kalau kalian ke sini lagi kalian tidak akan bakal selamat. Nah setelah itu lalu sampai sekarang kami nggak pernah lagi teman-teman ke Tahura Sultan Adam itu teman-teman, atau dengan sebutan yang dikenal dengan Madiangin. Nah saya tekankan kepada Anda, kalau Anda lamah buluan ya teman-teman, atau manis dagingan orang Banjar bilang, sebaiknya kalian gak usah ke sana ya teman-teman. Karena nanti takut sesuatu hal-hal yang terjadi. Saya bukan menakut-takutin, karena ini sesuai dengan cerita ini. Saya tekankan kepada Anda semua lagi ya teman-teman, cerita ini real, bukan fiktif atau yang diada-adakan. Nah setelah itu lalu dia bilang lagi, di dalam mimpi itu sebenarnya banyak ya orang-orang yang seperti mau membawa dia, ada yang berpasukan seperti kuda, membawa pasukan seperti yang pengen perang itu, lalu membawa dia pengen teman-teman ke alam sebelah itu tadi, lalu mengajak bersahabat teman-teman. Nah setelah dia mengajak bersahabat seperti itu, lalu yang dia bikin sosok Ayu tadi itu di sana itu diasingkan. Memang benar-benar diasingkan juga di Inggris teman-teman. Dan lagi Haryati tadi bercerita kepada aku teman-teman, lalu dia bilang di sana itu masih berpasukan ya teman-teman. Contoh, di sini pasukan A, di sini pasukan B, dan di sini pasukan C. Di situ masing-masing seperti kita juga ada. Ternyata Haryati bilang di sana bersuku-suku. Mungkin suku-suku apa itu aku nggak detail ya waktu itu dikatakan dia. Haryati mengatakan kepada aku waktu itu dia tidak secara detail, tapi bermacam-macam suku. Ada yang suku awaknya besar, ada yang berpakaian putih, dan di sana pun juga ada orang itu yang Islam, dia bilang seperti itu. Nah lalu sesuai janji saya menceritakan tentang pesan Haryati tadi di versi pertama yang dia lihat dari puncak gunung menuju turun tadi teman-teman. Di sana ternyata di kolam Belanda itu tadi ternyata bermacam-macam. Dan alhasil dia melihat teman-teman di sana spontan yang melihat di sana itu adalah pulau lautan darah. Dan dia bilang lagi pada aku, di sana pun ada makam-makam orang yang nggak diterima bumi, lalu pergi ke Tahura Sultan Adam dan Mandiang. Nah disitulah aku sampai sekarang itu bukan aku berani ya teman-teman, tapi aku nggak mau lagi membawa cewek ke sana. Meskipun kami ke sana itu aku pun bersama teman laki-laki
mau lagi aku bersama teman-teman. Siapa tahu cewek itu tadi nanti lama hubungan lagi atau manis dagingan. Nah setelah itu Haryati lagi ngomong ya, lalu bilang lagi kepada aku waktu nggak salah waktu itu sih 2014 ya kejadian ini teman-teman, itu BBM itu masih ramai. Nah setelah itu dia langsung pesan kepada aku di BBM ya, chat aku, lalu dia bilang, aku jujur sebenarnya kalau aku mau ke sana aku ikut aja. Aku sebenarnya dia bilang bisa orang mahkota dan bisa orang juga alat-alat yang gak ada di dunia nyata kita ini, lalu dikasih asalkan aku mau tinggal di Tahura Sultan Adam tadi. Nah lalu Haryati bilang aku nggak mau, makanya dia bilang kepada aku sampai dalam mimpi itu tadi ada yang bawain berperang seperti pasukan kuda ya teman-teman, dan macam-macam itu tadi teman-teman. Dan setelah itu Haryati bilang lagi aku tidak mau, dia bilang dalam mimpi itu. Nah setelah itu lanjut cerita, Haryati tadi lagi bilang teman-teman, yang lagi manggil lagi menuju jalan untuk ke dasar yang waktu kami mengambil motor aku yang di bawah Tahura Sultan Adam tadi teman-teman. Itu memang di sana itu banyak pohon-pohon ya teman-teman, itu aku lupa entah pohon cemara atau pohon apa, yang nyata itu adalah pohon tua. Yang lebih mengagetkan lagi teman-teman, di sana itu ada orang sosok rambut panjang itu teman-teman, rambutnya itu panjang sekali, pokoknya rambutnya itu panjang teman-teman sampai ke tanah dia bilang. Aku pun cerita ini merinding jujur teman-teman, bulu kuduk merinding. Semoga saja dia nggak timbul di sini teman-teman, kalaupun timbul wow itu sangat menakjubkan. Dan lalu dia bilang kepada Haryati, orang yang berambut panjang tadi itu namanya adalah Galuh, dan Galuh itu adalah sosok tertua di sana. Dia bilang umurnya 500 tahun. Itu cerita Haryati. Dan setelah itu lagi teman-teman, sebenarnya Haryati lagi bercerita lagi ya teman-teman. Lalu di sana tadi Haryati menuju pulang tadi, itu pun juga melihat banyak sosok-sosok bunga itu bertaburan di jalan tadi teman-teman. Dan yang aneh, dia melihat di solokan teman-teman itu ada ular-ular berwarna merah dan ular itu berwarna hitam. Dan yang dia bilang kepada aku teman-teman, itu ular itu bukan satu kepala tapi mempunyai 7 kepala. Nah di situ aku pun juga sangat takut, bukan takut ya teman-teman, tapi saat itu aku juga terkejut lagi mendengar kalau ular berkepala 7. Lalu ada yang warna merah, dia bilang ada yang warna hitam teman-teman, tapi dua itu yang sempat dilihat. Lalu itu disolokan, memang kalau kalian ke sana memang ada ya air di solokan itu untuk menuju sampai ke Tahura Sultan Adam itu. Nah lalu Haryati bilang kepada aku ular itu tadi mempunyai mahkota teman-teman. Di atas itu mahkota itu berwarna putih untuk yang abang, dan yang hitam tadi itu berwarna kuning dia bilang. Lalu aku setelah itu beranikan lagi bertanya kepada dia apa saja yang dialami. Seingat aku cuma itu, dia bilang. Nah setelah itu lalu dia jerah yang nggak bisa lagi ke sana. Lalu kami putuskan, aku pun nggak pernah lagi bersama Haryati ke sana, dan aku pun sampai sekarang jujur waktu 2014 itu aku nggak pernah lagi ke Tahura Sultan Adam ya teman-teman. Banyak teman-teman aku yang bawa untuk camping, tapi saya tekankan kepada kalian semua yang melihat channel ini ya teman-teman, kalau kalian manis dagingan atau lamah duluan, orang Banjar bilang itu untuk bisa ke sana, apalagi kalian ramai-ramai. Nah cukup sampai di sini di versi kedua ini ya teman-teman. Nanti saya akan bercerita lagi tentang di Tahura Sultan Adam masih Mandiangin, nanti membahasnya teman-teman. Itu akan cerita saya sendiri nanti dengan mantan saya waktu itu PMR ya teman-teman. Kalau PMR itu dulu rame seperti berkemah teman-teman, itu ada yang 1 minggu, minimal itu 3 hari ya teman-teman, itu dimulai hari Jumat. Nah di sana pun banyak yang aku lihat ya teman-teman, aku melihat, dan ada juga temanku yang nggak aku sebutin namanya, dia juga ngelihat teman-teman.
di sana itu lebih angker dan horor lagi teman-teman. Aku siang dan malam melihat di sana ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa kalian berlangganan dengan channel ini, like, subscribe, and share, dan nyalakan loncengnya. Jangan ingat logo horor Borneo, logo horor Borneo, logo horor Borneo. Nah, bagi pecinta horor ini tidak ada salahnya berlangganan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.